kan tadi menjelaskan bahwa akan menyampaikan ke media bukti-bukti yang disampaikan ke penyidik. Betul. Bukti-bukti apa aja? Kebetulan sudah dibawa oleh penyidik, jadi mohon maaf karena udah disita oleh penyidik. Salah satunya adalah skrip naskah yang ada di Kramat Tunggak full skrip, dan kedua itu surat perjanjian. Merasa dibohongi nggak sih, Kak? Merasa dijebak nggak sih? Kalau merasa dijebak sih tidak ya, bukan dijebak, tapi saya lebih ke dipaksa ketika kita syuting di situ itu. Sebenarnya kita mengikuti skrip dan naskah, tapi saat kita syuting tuh dipaksa untuk melakukan adegan-adegan yang tidak ada di skrip atau naskah. Begitu. Gimana sih perasaannya ketika tidak sesuai dengan apa yang disampaikan? Oh, saya udah mau pulang. Saya bisa ditanyakan kepada talent-talent yang lain di Kramat Tunggak, saya satu-satunya talent yang tidak ingin lanjut syuting saat itu karena dipaksa untuk beradegan di luar skrip. Tapi karena di surat perjanjian dia menyebutkan bahwasanya ketika ada tuntutan hukum nantinya pihak kedua, yaitu saya sebagai talent, tidak ikut bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab penuh ditanggung oleh pihak pertama. Makanya saya percayakan kepada mereka karena yaitu tadi saya diketemukan oleh tim legal atau kuasa hukum dari PH tersebut. Oh, berarti Mbak ini ada kontraknya ya? Bukan kontrak, hanya surat perjanjian selama proses syuting dan 3 hari itu. Adegan yang di luar skrip itu apa, Kak? Adegan yang di luar skrip kamu itu? pura-pura saja tidak tahu. Coba tebak. Berarti apa? Apa? Mbak, syutingnya di mana Mbak? Di Serengseng tahun berapa? Syutingnya Serengseng itu mana ya Mas? Di mana? Jakarta Selatan. Enggak, saya ingetnya di Pasar Minggu soalnya. Oh, Pasar Minggu. Betul. Tahun berapa itu? Masih Mbak korban apa enggak ya? Kenapa Mas? Berarti Mbak ini korban atau enggak? Merasa menjadi korban. Saya hanya merasa dieksploitasi. Karena gini, setelah adanya film Kramat Tunggak 1, mereka masih menghubungi saya dan memaksa saya untuk bikin film Kramat Tunggak Part 2. Tapi saya tidak mau karena hasil dari Kramat Tunggak 1 aja sudah membuat saya merasa terancam gitu loh. Karena saya sudah pernah menjalani kasus hukum pornografi, jadi mau nggak mau saya harus lebih berhati-hati untuk menerima pekerjaan selanjutnya, betul. Kemudian mereka juga bikin film dengan judul Siska E, tapi nggak ada saya dan bukan saya pemerannya. Itu sudah jelas bahwasanya mereka hanya ingin mengeksploitasi nama Siska E. Begitu. Mbak, tapi Mbak tahu bahwa film itu akan di-upload di website mereka atau gimana? Berarti bisa dikatakan Tahunya film itu? Tahunya setelah viral di Twitter malah. Oh, berarti bisa dikatakan Dia bilangnya film itu akan ditayangkan di mana? Dia memang dia bilang di website seperti Netflix, udah gitu aja. Mbak, berarti bisa dikatakan sebelum film ini tayang Mbak nggak nonton hasil akhirnya? Tidak, padahal dalam surat perjanjian ada perjanjian kita harus kayak apa ya namanya, review ya, screening kayak sama talent gitu loh. Tapi ternyata enggak, tiba-tiba dimunculin, ya udah. Justru taunya ketika viral. Alasan awal untuk kemarin gak gubris DM pertama kali untuk dihubungin itu kenapa? Karena aku tahu dia dari profil Instagramnya aja, poster-poster filmnya sudah banyak talent-talent yang mungkin bisa dibilang kategori talent dewasa ya, dengan talent seksi-seksi gitu. Tapi ternyata setelah dia menawarkan sinopsis dan sinopsis singkat ceritanya film itu karena religi, jadi aku terima.